Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Qurratu Aini Rafilah dengan NIM 11970300001. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari sebuah paper mengenai fisika komputasi lanjut, yaitu dengan judul Prediksi Produksi Kayu Bundar Kabupaten Malang dengan menggunakan metode Markov Chain. Paper ini atau jurnal ini ditulis oleh Ikhtiari Nafila Rizanti dan Suhar Jupri. Nah, paper ini merupakan paper yang diterbitkan atau dipublikasikan pada tahun 2017. Nah, kayu bundar banyak ditemukan sebagai bahan dasar dalam pembuatan furnitur, misalnya meja, kursi, gerasi, dan sebagainya. Produksi kayu bundar diperlukan suatu model matematika untuk menghitung prediksi pada periode yang akan mendatang, untuk mempermudah pemerintah dan perusahaan kayu dalam mengambil setiap kebijakannya terkait manajemen hasil produksi kayu bundar. Metode Markov Chain dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memprediksi hasil produksi kayu bundar di Kabupaten Malang beberapa periode ke depan dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Nah, di sini untuk diagram prosedur perhitungannya, untuk yang pertama kita aplikasikan data hasil produksi kayu yang tercatat oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada Januari 2010 sampai dengan Mei 2017. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini gunakan metode Markov Chain untuk memprediksi hasil produksi kayu bundar, yaitu di sini pada paper ini menggunakan 4 jenis kayu, yaitu kayu pinus, mahoni, sengon, dan kayu damar. Nah, kemudian untuk step yang selanjutnya itu gunakan pembagian 3 step, 4 step, dan 5 step pada prediksi beberapa periode ke depan. Jadi di sini terdapat 3 variasi pembagian step, yaitu ada 3 step, 4 step, dan 5 step. Pada setiap masing-masing kayu pinus, kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu damar ini. Nah, kemudian untuk step yang selanjutnya, kita dapat mencari probabilitas step di mana PI sama dengan SI per N, di mana N ini adalah banyaknya data yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini masih dalam diagram prosedur perhitungan. Nah, lanjutan dari yang tadi, selanjutnya kita dapat mencari selisih dari nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan interval setiap step. Nah, interval ini dapat kita lihat pada tabel 1, di mana tabel ini merupakan tabel interval dari 3 step ini, di mana S1 intervalnya X lebih kecil dari 671,76 dengan probabilitas 0,8908. Nah, untuk S2 dan S3 pun di sini ditentukan. Kemudian selanjutnya bentuk probabilitas transisi masing-masing step terhadap banyaknya setiap step dengan persamaan P IJ sama dengan SI min J per SI. Nah, di sini untuk bentuk probabilitas transisinya dapat kita lihat pada tabel 2. Di sini terdapat transisi state, kemudian ada banyaknya transisi, kemudian di sini ada probabilitas dan nilai dari probabilitasnya. Nah, kemudian di sini ada bentuk matriks probabilitas transisi P. Nah, bentuk dari matriks probabilitas transisi P ini dapat kita lihat pada bagian sini, di mana hasil nilai P ini merupakan nilai dari probabilitas transisi
yang ada pada tabel 2, di mana nilainya di sini ada 0,9545, 0,0455, 0, 0,375, 0,5, 0,125, 0,333, 0,333, 0,333. Nah, di sini dapat kita tulis dalam bentuk matriks probabilitas transisinya. Nah, kemudian di sini juga dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan yang ini pada step berikutnya. Nah, di sini juga sebelum kita mencari matriks probabilitas transisi n langkah 3x3-nya, di sini sebelumnya pada paper tersebut diperlihatkan simulasi dari software MATLAB-nya untuk persamaan sifat matriks transisi yang dihasilkan kurva produksi kayu dengan software MATLAB. Nah, kemudian step yang selanjutnya langsung saja di sini didapat matriks probabilitas transisi n langkah 3x3 pada saat steady state. Nah, di sini terdapat P1 sama dengan P0 kali P, di mana P-nya di sini ada 1, 0, 0, dan P-nya ini kita masukkan yang nilai P tadi, yang ini. Nah, kemudian didapat n langkahnya itu 0,9545, 0,0455, dan 0. Nah, belum sampai di sini, kemudian masih lanjut ke persamaan ke step yang lain, maaf. Nah, di sini lanjutannya setiap state dapat tercapai dari state lainnya dengan N25. Nah, N25 ini pada pembagian 3 state. Beda lagi dengan hasil yang didapat dengan menggunakan pembagian 4 state dan 5 state. Nah, kemudian untuk N sama dengan 25-nya kita dapat lihat pada bagian gambar di samping ini, di mana PIJ25 ini dapat kita tuliskan matriks transisi matriksnya. Nah, kemudian yang selanjutnya didapat hasil prediksi kayu pinus pada pembagian 3 state. Nah, prediksi kayu pinus ini dapat kita lihat pada tabel 3. Di sini terdapat prediksi kayu pinus pembagian 3 state pada 4 periode, di mana terdapat periode 1 Maret, 2 Maret, 1 Mei, dan 2 Mei. Nah, kemudian apabila prediksi kayu pinus ini sudah kita dapatkan, lakukan ulang prosedur ini pada pembagian 4 state dan 5 state untuk mencari prediksi kayu pinus. Nah, kemudian untuk step yang selanjutnya lakukan hal yang sama pada kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu damar. Nah, selesai untuk prosedur perhitungan. Kemudian lanjut ke diagram algoritma perhitungan di sini. Nah, di sini pilih data yang digunakan. Datanya ya seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada data Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Nah, di sini kita menggunakan 4 jenis kayu, yaitu kayu pinus, kayu mahoni, kayu sengon, dan kayu damar. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa bentuk interval dan state-nya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu terdapat bentuk interval dan state-nya. Kemudian tentukan probabilitas state. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada bagian prosedur perhitungan tadi. Kemudian di sini juga ditentukan probabilitas transisi. Setelah kita mendapatkan probabilitas transisi, tulis state matriks probabilitas transisinya. Nah, ini merupakan nilai dari matriks probabilitas transisinya pada pembagian 3 state. Jadi sama seperti yang tadi pada prosedur,
Kemudian untuk yang selanjutnya, selesaikan perhitungan matriks probabilitas transisi. Nah, untuk menyelesaikan perhitungan matriks probabilitas transisinya, kita menggunakan persamaan yang ini tadi. Pn sama dengan P0 P pangkat N. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena terjadinya pengulangan, maka rumus ini dapat kita gunakan gitu. Karena fungsinya untuk pengulangan rumus ini. Kemudian apabila misal kita menggunakan pembagian 3 state, maka di sini pun hasilnya akan ada nanti P1, P2, dan P3. Apabila nanti kita menggunakannya pembagian 4 state, maka disesuaikan juga dengan kondisi di sini P1, P2, P3, dan P4. Begitupun dengan pembagian 5 state, maka P-nya pun ada 5. Nah, di sini untuk pembagian yang 3 state didapat untuk P2-nya itu sebesar 0,092568, kemudian P1-nya itu 0,897 0078, kemudian untuk P3-nya itu didapat 0,017357. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya pada hasil paper ini, untuk yang pertama, hasil prediksi untuk periode selanjutnya, presentasi tertinggi pada interval 1 itu sebagai berikut. Untuk kayu pinus itu ada 95%, untuk kayu mahoni itu ada sebesar 96%, untuk kayu sengon itu ada 99%, dan untuk kayu damar itu 98%. Nah, kemudian di sini untuk hasil pembagian 3 state, prediksi pada pembagian 3 state itu untuk 4 periode ke depan masing-masing kayu memiliki kecocokan 100% terhadap data yang ada. Akan tetapi untuk kayu damar memiliki kecocokan hanya 75% saja. Nah, berbeda dengan pembagian 4 state, pada prediksi hasil simulasi pembagian 4 state itu kayu pinus dan kayu mahoni memiliki kecocokan dengan data itu 100%. Dan untuk kayu damar itu memiliki kecocokan hanya 50%. Nah, kemudian pada pembagian 5 state, untuk prediksi hasil pembagian 5 state itu kayu pinus dan mahoni memiliki kesesuaian 100% dengan data aktualnya, dan kayu damar memiliki kesesuaian hanya 50% sama seperti pembagian 4 state, dan kayu sengon tidak memiliki kesesuaian karena syarat matriks probabilitas transisinya tidak terpenuhi. Nah, sebagai kesimpulan dari paper ini yaitu dari simulasi didapat prediksi beberapa periode ke depan dengan menggunakan pembagian 3 state, 4 state, dan 5 state, dan juga mendapatkan peluang dari periode keberapa mengalami steady state dari 4 sampel kayu dari pohon rimba. Pembagian 3 state yang paling cocok digunakan untuk keempat jenis kayu karena memiliki kesesuaian hasil prediksi dengan data aktual yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, karena di sini saya juga sedang belajar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.